Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di mana kita masih melanjutkan tentang hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari, 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha, ketika bertemu salah satunya yang A berpaling, wa yu'ridu hadha, dan yang B-nya juga berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik dari salah satu dari keduanya yang memulai dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang perawi hadis ini yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Nama kunyah. Masih ingat nama aslinya jemaah? Ada yang masih ingat? Nggak ada yang ingat? Ya udah nggak apa-apa lah. Namanya Khalid. Ya, namanya Khalid bin Zaid yang kemarin. Ya, kurang lebih 2 pekan yang lalu. Ya, tentang Abu Ayyub Al-Ansari, orang atau seorang sahabat yang rumahnya pernah ditinggali oleh siapa? Rasul, sebelum Rasul membuat rumah sendiri, ya, atau sebelum dibangunnya masjid
pertama kali hijrah ke Madinah. Ya, kita langsung memasuki isi dari hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin." Tidak halal. Tidak halal itu berarti apa? Haram. Cuman dua. Ya. Ada yang mustabihat, yang remang-remang. Tapi ini jelas Rasul mengatakan, la yahillu. Tidak halal berarti apa? Haram. Apa yang diharamkan, yang tidak dihalalkan atau tidak dibolehkan, li muslimin, untuk seorang muslim. Dan muslim di sini bukan berarti cuma laki-laki. Nanti yang ibu-ibu, itu kan larangannya orang muslim. Saya kan muslimah. Enggak. Maknanya di sini adalah seorang muslim juga mencakup juga seorang muslimah. Mau tua, mau muda, mau kaya ataupun miskin. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka yang dimaksud muslim itu adalah juga termasuk perempuan. Sehingga dalam hadis ini, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua ataupun muda. Apa yang tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan, ayah juro akhahu, mendiamkan atau menghajar. Ayah juro, menghajar. Ayah juro akhahu. Ayah juro ini maknanya bukan hanya mendiamkan, macam-macam maknanya. Seperti kayak memutus begitu. Ayah juro akhahu, yaitu memutus saudaranya. Nah, saudara yang dimaksud di sini bukan berarti saudara atau kerabat, enggak, umum. Ya, umum. Mau itu saudara dekat, saudara jauh, ataupun tetangga. Ya. Ataupun orang yang dia kenal. Ya. Ini termasuk akhoh, saudaranya. Apa yang tidak diperbolehkan yaitu ayah juro. Tidak boleh menghajar. Bukan hajar ya jamaah, kalau hajar udah jelas. Nggak boleh menghajar, bukan hajar. Ini mirip nih, hajar. Ha, jim, ro, ayah juro. Menghajar. Memutus. Apa makna dari menghajar ayah juro yang tidak dibolehkan bagi seorang muslim menghajar saudaranya? Maknanya menghajar ini memutus. Bisa artinya mendiamkan. Didiemin. Gak diajak apa? Ngomong. Kalau ketemu melengos. Cari jalan lain. Sampai ada orang yang karena apa? Karena mendiamkan, nggak mau ngobrol, itu sampai nggak mau keluar rumah karena ribut sama tetangganya. Terus apa? Keluarnya pintu pintu belakang terus. Yang repot kalau di perumahan karena pintunya satu depan, masa mau lewat genteng gitu loh. Ya, ini kan apa? Menyusahkan diri. Atau juga masuk menghajar itu ayah juro, menghajar saudaranya itu masuk juga tidak disalami. Enggak disalami. Enggak cuman enggak diajak ngobrol, enggak disalami. Ya, didiemin. Atau salamnya enggak dijawab. Assalamualaikum. Begitulah. Ya, ini contoh menghajar. Enggak dijawab salamnya. Atau juga tidak disapa, masuk juga enggak disapa.
Ini kenapa ya si Anu biasanya lewat depan rumah? Ya biasanya mau nyapa. Gimana Pak? Minimal begitu. Ya. Ini kok diem aja. Jalannya apa? Jalannya lempeng jaya. Apa lempeng jaya? Ya. Enggak apa, enggak negur, enggak menyapa. Ya. Atau termasuk juga ketika sakit enggak dijenguk. Ini termasuk dari hajir. Ayah juro akhohu. Enggak dijenguk. Ya. Enggak ditanya, didiemin, salamnya enggak dijawab. Ya. Enggak disalami juga. Tidak ditanya. Macam-macam. Ini contoh-contoh dari makna menghajar. Dari arti menghajar. Nah, seorang yang menghajar tentunya atau yang memutus tadi disebutkan oleh Rasul la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, sebelum kita masuk tentang ya yang diperbolehkan itu lebih tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari. Umumnya namanya terjadi hajar kan ada sebab. Betul ya, Mas? Nggak mungkin tahu-tahu diemin aja kan. Kayaknya nggak mungkin. Ini orang yang nggak benar berarti ini. Nggak ada masalah apa. Bahkan mungkin nggak pernah ngobrol. Kenal aja nggak, diemin. Kan kayaknya nggak mungkin. Biasanya terjadi hajar seperti ini karena ada masalah. Ada suatu sebab sehingga menjadikan orang ini menghajar. Nah, kita sebutkan sebab terjadinya hajar itu umumnya ada 2. Umumnya itu ada 2. Sebab terjadinya mendiamkan, memutus saudaranya, itu sebabnya itu ada 2. Ini secara umum. Sebab yang pertama ini biasanya masalah pribadi. Entah apalah masalah pribadi. Sehingga dia menghajar saudaranya. Ada masalah pribadi. Yang keduanya adalah karena ada masalah agama. Ada masalah agama. Kalau dalam urusan pribadi, sehingga memunculkan hajar kepada saudaranya, urusan masalah pribadi, ada masalah pribadi. Contoh masalah pribadi misalnya, orangnya itu pelit. Sehingga ini orang yang pelit ini dihajar. Kita diemin aja lah. Ya. Pelitnya 18 setan tuh orang. Misal 18 setan, ngeri banget nih. Saking apa? Pelitnya begitu. Padahal punya uang, orang kaya, tapi pelitnya begitu. Atau mungkin orangnya ini sombong. Bisa aja orang menghajar karena sombong. Ini orang hidup bermasyarakat kesombong amat ya. Apa dia nggak butuh orang lain apa? Nah, mungkin dari sebab sombong sehingga muncul hajar. Karena nggak mungkin tahu-tahu menghajar. Atau mungkin perilakunya yang nggak sopan. Nggak sopan, kasar. Ya. Masuk rumah orang bludas-bludus. Apa bludas-bludus? Ini contoh orang yang nggak sopan begitu. Sehingga dihajar. Atau orangnya nggak menghormati orang lain. Maunya dihormati, tapi nggak mau menghormati orang lain. Ini juga mungkin bisa. Ya. Atau mungkin karena suka mengganggu. Bisa aja macam-macam. Dalam urusan-urusan pribadi. Suka ganggu. Kalau buang sampah seenak dewe. Ya, sudah tahu ada tong sampah di depan. Dia ngelemparin dari teras dalam rumah. Misalnya. Atau mungkin mengganggu lewat suara musik di rumah yang kencang.
Siang-siang orang pulang kerja pengen istirahat, ini nyalain musik kencang. Nggak peduli sama tetangganya. Ya, sampai kaca jendelanya itu getar. Ya, getar. Brut, brut begitu. Itu kayak orang lagi kalau kayak orang yang hajatan begitu. Ya, ini masuk juga. Di antara sebab macam-macam. Ini contoh. Atau mengganggu dari suara knalpot motornya. Ya, itu dari mulai masuk gang sampai ujung udah kedengeran. Ya. Karena mungkin dicopot atau diapain lah sehingga suaranya mengganggu. Bahkan yang terganggu itu bukan cuman manusia aja, hewan aja terganggu. Kucing yang tadi mau tidur nggak jadi karena suara suara knalpot. Ya. Bukan cuman manusia, yang bayi, orang tua, orang yang sakit aja. Ya. Sampai tikus mau nyuri ikan aja nggak jadi itu. Terganggu ini. Atau yang lainnya, ya. Intinya sebab dari keluarnya Hajar ini sebabnya ada masalah pribadi. Masalah-masalah seperti itu tadi. Nah, yang kedua, terjadinya Hajar ini dalam urusan agama. Contoh bagaimana dalam urusan agama, orang ini memiliki pemahaman yang menyimpang. Misalnya mengatakan rukun Islam itu enggak 5. Berapa? 12. Misalnya dia menyimpang di situ. Atau mungkin dia mengatakan rukun iman enggak 6. Kurang. Ya. Berapa Pak? 10. Begitu. Atau meyakini ya suatu amalan ibadah boleh buat sendiri. Ini kan menyimpang. Ya. Mengamalkan amalan di dalam agama tapi seenai udele dewe. Dengan alasan yang penting kan baik. Terserah yang penting baik. Jangan dilarang. Yang dilarang tuh yang lagi judi online. Wong saya lagi buadah kok. Tapi buat sendiri. Nah, apa makna buat sendiri? Tidak ada dalilnya. Ya. Buat sendiri, kreatif sendiri. Kreatif kalau urusan dunia monggo. Ini kreatifnya apa? Dalam masalah yang ini urusan akhirat yang sudah ditentukan. Ini contoh. Sehingga terjadinya Hajar ini bisa pertama karena masalah-masalah pribadi, atau yang kedua masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan agama. Rata-rata terjadinya itu yang pertama atau yang kedua aja, Pak. Jenengan itu biasanya ya biasanya orang itu ya ada yang agama tapi kan nggak banyak biasanya. Tapi biasanya seringnya masalah masalah pribadi. Nah, ternyata yang dimaksud dalam hadis ini, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, memutus saudaranya selama lebih dari 3 hari. Ini yang berkaitan dalam urusan pribadi. Tetapi kalau masalah yang berkaitan dengan akidah, kesesatan, penyimpangan agama, ini boleh lebih dari 3 hari. Nah, boleh lebih, nanti kita akan jelaskan. Jadi yang dimaksud di sini tidak boleh mendiamkan saudaranya ya, melebihi dari 3 hari. Ini yang berkaitan masalah pribadi. Tapi kalau urusan agama itu boleh lebih. Boleh lebih dari 3 hari. Sampai kapan Ustaz? Nanti kita akan bahas. Kita bahas yang mana dulu nih jamaah? Yang pertama atau yang kedua dulu nih? Yang pertama dulu lah ya. Yang pertama, masalah pribadi. Pertama adalah menghajar saudaranya yang berkaitan masalah pribadi. Tadi disebutkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih. Berarti 2 hari boleh.
Boleh nggak? Kok diem jamaah? Boleh, betul. Boleh, wong hadisnya itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti kalau 2 hari setengah masih bisa, masih boleh ya gitu. Tapi ya kalau lagi menghajar saudara, ini belum belum 3 hari, masih 2 jam lagi. Ya nggak usah ngitung jam. Ya, ini hukumnya secara asal boleh. Jadi mendiamkan yang dalam masalah pribadi tadi boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Di bawah 3 hari boleh. Ya. Diizinkan, bukan berarti wajib, itu enggak. Diizinkan, dibolehkan. Ya. Kenapa dibolehkan? Padahal kau tadi mendiamkan. Ya. Masalah pribadi, kok didiemin, gak dijenguk, gak disalami, gak disapa. Sampai ketemu aja gak mau. Keluarnya pintu belakang, kalau ada. Ya. Apa alasannya? Jadi alasannya begini, jemaah. Pertama, manusia itu memang Allah berikan fitrah marah. Allah berikan manusia itu dengan fitrah memiliki sifat marah. Apa fitrah? Gawan bayi. Apa fitrah? Gampangnya gawan bayi lah begitu. Ya. Jadi manusia memiliki fitrah gawan bayi kalau katanya orang sana. Yaitu memiliki sifat marah. Sehingga karena sifat marah ini yang terlahir manusia memiliki membawa tabiat. Ya, tabiat marah, ada rasa marah, tersinggung. Ya. Diberikanlah tempat atau waktu untuk menyalurkan begitu. Ya. Karena kalau manusia nggak punya rasa atau sifat marah, ini malah bahaya. Ya. Ya. Dipukul, orang nggak tahu apa-apa dipukul. Kok kamu mukul saya? Iya, satu lagi belum. Ini kan namanya apa? Nggak punya sifat marah. Ya. Dimintain duitnya di apa? Ya. Dirampok sama orang misalnya. Ya. Yang diambil cuman apa? Ya, yang di dompet. Cuma yang dompet. Ini satu lagi masih ada sebelah sini. Nah, ini yang di kantong belum. Ini orang nggak punya sifat marah, malah bahaya. Nah, manusia itu memiliki apa? Sifat marah. Justru kalau manusia nggak punya rasa marah, ini nggak normal ini. Ya, nggak normal. Ya. Makanya ada orang yang marahnya ini jarang. Ada orang begitu, marahnya nggak sering marah, jarang. Tapi kalau sudah marah, ngeri. Atau sebaliknya, orang ini gampang marah, tapi dia gampang memaafkan. Gampang marah, tapi gampang maafkan. Ada orang yang jarang marah, tapi susah memaafkan. Dengan yang mana kira-kira nih? Masuknya yang mana ini? Ya. Jadi ada orang seperti itu, marahnya itu gampang. Ada lagi yang gampang marah, gampang memaafkan, dan ada orang yang gampang marah, tapi sulit untuk maafkan. Wah itu. Intinya pertama itu, ya, manusia memiliki tabiat sifat marah. Sehingga tabiat marah ini wajar, normal, umum. Tetapi marah ini di dalam Islam diatur begitu maknanya. Jangan kebablasan. Jangan berlebihan. Nah, kenapa sesuatu yang berlebihan seringkali membuat tidak baik? Sesuatu kalau sudah berlebihan, itu sudah nggak baik. Makan daging kambing, enak nggak? Enak. Kelebihan, berlebihan, jadi apa? Jadi penyakit. Penyakit apa ya kalau banyak daging kambing, Pak? Darah tinggi. Ya, darah tinggi. Apalagi?
kolesterol. Daging kambing enak tetapi berlebihan bahaya juga, bisa buat apa? Buat darah tinggi. Sehingga jangan sampai malah menyalahkan atau mengkambing hitamkan kambing. Jangan mengkambing hitamkan apa? Kambing. Karena kelebihan sendiri, bukan apa? Bukan kesalahan kambingnya. Jangan menghitam kambing. Ya Pak? Ya, apa tadi? Ya, ya. Ya, mengkambing hitamkan kambing. Ini sudah apa? Sudah berlebihan berarti nih. Es krim enak nggak? Enak. Oh sedikit. Tiap hari seember. Ya nggak seember sih, maksudnya banyak. Kan itu udah nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan demi. Begitu juga marah. Sehingga Islam ini mengatur. Jangan kelewatan. Boleh marah. Karena memang sifat manusia punya rasa marah, punya sifat marah. Tapi Islam ini mengatur. Ya. Seperti manusia punya sifat atau manusia itu memiliki syahwat. Senang dengan lawan jenis wajar. Kalau orang nggak senang dengan lawan jenis, ini malah apa? Nggak normal. Ya. Tapi bukan berarti karena Islam ini dia memiliki sifat atau syahwat, kemudian bebas. Enggak, Islam ngatur. Caranya ngatur gimana? Ya nikah, begitu. Ya, dengan menikah. Bukan apa? Bukan karena saya kan punya syahwat bebas, enggak. Islam itu ya mengatur. Begitu pula dalam masalah marah, ya. Dengan apa? Di dalam masalah marah ini. Cuman memang marah itu seorang ya satu dengan yang lain kan beda-beda. Ada orang itu yang marahnya itu kalau marah ya nggak terlalu. Ada yang kalau marah itu ya berlebih macam-macam. Ya ada yang kalau marah 5 watt, ada yang 10 watt kalau marah. Wah, ada yang sampai 50 watt. Ada yang mungkin kalau marah ya itu bisa apa? Bisa gempa itu rumah. Ya. Ini berarti marahnya Pak, marahnya sudah Pak, sudah tinggi ya. Intinya orang itu memiliki sifat marah, tetapi marahnya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang kalau marah itu dengan banting piring. Ada kalau orang yang marah itu kalau ngomong kencang. Ada orang yang marah itu dia nggak ngomong, diem aja. Ada begitu, dia nggak ngomong, dia diem aja. Diem aja. Itu berarti lagi marah. Ya ada. Dan jenengan kalau marah gimana kira-kira? Ya nilai sendiri lah. Nilai sendiri gitu kan. Nah, kita lihat kenapa syariat membolehkan demikian dalam masalah tadi yang berkaitan dengan masalah pribadi. Dibolehkan karena tadi bahwa seorang itu memiliki sifat marah sehingga disalurkan, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Seandainya ributnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah baik lagi. Jangan lebih, ini malah setahun, ada orang yang malah setahun. Bahkan ada yang lebih 1 tahun, 5 tahun. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Islam membolehkan, tapi jangan berlebihan. Itu malah sampai bertahun-tahun lamanya, jangan. Ya. Kenapa demikian gak boleh? Islam ini mengatur tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Pertama, dampak. Dilihat dari dampak. Dampaknya apa? Dampak negatifnya itu lebih besar. Ya. Ini pertama dampaknya. Dampak negatif seorang yang marah kemudian mendiamkan melebihi dari 3 hari, maka dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya. Ya. Apa dampaknya? Pertama, amalan-amalan solehnya ya tidak diangkat.
amalan solehnya itu apa? Belum atau apa? Bukan tidak, tapi tidak segera diangkat. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis." Dibuka pintu-pintu surga di hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka di hari tersebut Allah mengampuni dari setiap hamba yang bertaubat dan tidak berbuat syirik. Allah ampuni dosa-dosanya orang-orang yang bertobat. Bukan berarti Allah menerima tobatnya di hari Kamis sama Senin doang atau Senin Kamis doang. Tetapi maknanya Allah lebih lagi mengampuni di hari tersebut. Ya. Apa kata Rasul? Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang dia sedang ada masalah, ribut, tukaran sama saudaranya. Ya. Masih apa? Ada keributan, nggak saling sapa, saling mendiamkan, menghajar. Ya. Kecuali ini, nggak langsung diangkat amal solehnya. Rugi nggak sama? Rugi. Ya. Fayaqulu, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andiru hadaini hatta yastoliha, andiru hadaini hatta yastoliha, andiru hadaini hatta yastoliha." Rasul mengulang sampai 3 kali. Tunggu orang ini sampai mereka islah damai. Tidak diangkat, ditunggu sampai islah, ditunggu sampai islah, ditunggu sampai baikan lagi, ditunggu sampai saling sapa lagi, ditunggu sampai saling menyalami lagi. Nah, ya ditunggu. Amal solehnya nggak langsung diangkat, ditunggu sampai damai enggak nih? Damai ternyata sampai meninggal, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya, ngeri ternyata, jadi itu dampaknya. Ya. Kemudian dari sini kita tahu, ya, disebutkan dalam hadis ini sampai ditunggu. Andiru hadaini hatta yastoliha. Maka jangan berlebihan. Kalau kemarin 3 hari yang lalu ribut, ya sudahlah, sekarang damai. Selesaikan baik-baik, ya, biar akur lagi, biar guyup lagi, ya. Saling baikan lagi, begitu. Kenapa kalau nggak begitu? Amal solehnya nggak langsung diangkat. Ditunggu sampai damai, ditunggu sampai islah. Ya. Makanya tadi kalau ributnya hari Senin, Kemisnya sudah baik lagi. Atau ributnya hari Kamis. Berarti hari apa hari Kamis? Seninnya, begitu. Dan gak usah nunggu, nanti saya ribut nih. Nanti tunggu 3 hari. Hari Senin ini masih hari Sabtu, biarin. Ya nggak harus begitu. Kalau lebih cepat ya lebih baik. Udah sampai hari Senin, kemarin saya ributnya jam 12 siang. Ini masih jam 11. Nanggung sejam lagi. Ya juga nggak harus begitu. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa khawatirnya sebelum jam 12 meninggal gimana? Nah, itu dia. Ya. Apalagi karena orang lagi marahan kan kepikiran, emosinya ke bawah, sudah akal normalnya itu sudah kurang normal, jadinya sudah akhirnya meninggal kan bisa. Nah, dan juga orang yang berlanjut seperti itu melebihi dari 3 hari, dan untungnya apa gitu loh. Apakah kalau mendiamkan terus, ribut masalah pribadi terus, ya berbulan-bulan lamanya, apa nambah ganteng? Kan juga enggak. Yang ibu-ibu kalau diemin tetangganya, saudaranya, ya berbulan-bulan, apa jenengan tambah cantik? Kan juga enggak. Ya. Malah bisa membuat orang enggak tenang. Karena masalah itu enggak, yang diemin terus.
sampai akhirnya nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya. Akhirnya apa? Sakit, lama-lama nafasnya susah. Akhirnya bukan nafasnya susah lagi, nggak bisa nafas. Alias apa? Meninggal dunia. Ya, begitu. Tapi kan saya ini sudah apa? Sudah terlanjur tersakiti. Ya. Kehormatan tercecer. Kehormatan siapa? Dijatuhkan. Ya diambil Pak. Ya katanya. Ya karena kehormatan jatuh, ya diambil kan begitu. Ya. Lihat kisah Nabi Yusuf jamaah. Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan jamaah, dari umur sekitar 7 tahun dibuang di sumur. Kalau buangnya di panti asuhan masih mending, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Ini buangnya di sumur. Berarti itu kan sudah mau melakukan percobaan pembunuhan. Kemudian diselamatin sama orang Nabi Yusuf, kemudian dijual, ya, sempat difitnah, di penjara, dipisah sama orang tuanya itu nggak setahun 2 tahun jamaah. Gara-gara perbuatan saudara-saudaranya itu Nabi Yusuf. Itu dipisah sama orang tuanya gara-gara perbuatan saudara-saudaranya itu sekitar pisah dengan orang tuanya 80 tahun. Dipisah berpisah dengan orang tuanya gara-gara perbuatan saudaranya itu sampai pisah 80 tahun. Tetapi lihat, ketika ketemu sama saudaranya sudah jadi nabi, ketemu mereka, kisahnya begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika sudah ketemu Nabi Yusuf, kemudian mereka menyadari kesalahan. Mereka mengatakan dalam surat Yusuf ayat yang ke-91. Surat apa? Yusuf ayat 91. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka mengatakan nih, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang perbuatannya sudah melampaui batas benar. Mereka mengatakan, demi Allah, ternyata benar Allah telah memuliakanmu atas kami. Wa in kunna la khati'in, dan saya menyesal. Saya salah ya Nabi Yusuf. Ya, kesalahan enak banget salahnya, ya. Kesalahannya berat, saya minta maaf. Saya salah. Apa kata Nabi Yusuf? Ayat yang ke-92-nya. Dijawab oleh Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikum al-yauma. Kalau bahasa kita begini, kamu punya salah apa? Lihat. Ya. Ini menunjukkan luar biasa memaafkannya. Kamu nggak ada salah, katanya Nabi Yusuf. Ini kalau kita terjemahkan bebas begitu. Kamu nggak ada salah sama saya. Kamu salah apa memang? Padahal sudah jelas. Ya. Kesalahan apa yang mana begitu loh. La tasriba alaikumul yaum. Kesalahan yang mana? Sudah saya lupakan semua gitu. Ya. Tuh Nabi Yusuf. Kita sampai seperti itu kan enggak. Cuman gara-gara ya masalah pribadi, masalah ya biasalah masalah yang bisa diselesaikan. Ini kan membunuh ini. Dipisah sama keluarganya sampai 80 tahun. Apalagi cuma kita masalah mungkin utang belum bayar, ya. Atau masalah mungkin pelit, ya. Apa sampai mendiamkan begitu. Lihat Nabi Yusuf. Ya. Lihat Nabi Yusuf, ya. Jangan sampai dendam terus. Ya, jangan sampai dendam terus. Tapi kan harga diriku sudah tercecer. Ya dipungut lagi. Katanya kan tercecer. Kemudian dampak buruk yang kedua, kalau lebih dari 3 hari. Menghalangi untuk melakukan amal kebaikan. Akan menghalangi. Contoh, salam itu kan kebaikan. Akhirnya karena mendiamkan, boro-boro salam. Keluarnya pintu belakang. Nah gitu, kalau ada. Gimana dia akan melaksanakan ibadah? Amalan kebaikan. Kenapa? Karena dia mendiamkan, otomatis ada kebaikan yang akan terhalang. Nggak mau nyapa, nggak mau salam. Boro-boro mau jenguk. Semoga cepat mati. Mungkin begitu. Ya.
Doanya bukan apa? Bukan cepat sembuh. Semoga cepat mati. Begitu. Ya, ini kan berarti apa? Padahal disyariatkan kita doain orang yang sakit. Ya. Belum lagi ketika apa? Undangan. Kata Rasul, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, penuhi undangannya. Ada hajat, males datengin. Undang-undang saya, nggak mau saya. Ya, sorry ya. Ya, akhirnya padahal menghadiri undangan termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Sehingga ketika ini dampaknya kan banyak. Tadi amalannya tidak langsung diangkat. Yang keduanya akan menghalangi untuk berbuat baik, beramal. Ngasih makan, ngasih hadiah belum tentu. Ya. Kenapa? Karena marah terus, boro-boro mau ngasih makan, ngasih hadiah, ya. Katanya dia ngelihat mukanya udah malas, mungkin begitu. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga. Ya. Bisa menjadikan hasad. Akan menjadi apa? Hasad. Ini kalau sudah berlebihan akan hasad. Hasad itu apa, Ustaz? Gampangnya begini. Ya, gampangnya hasad itu ya senang ngelihat susah, senang ngelihat orang itu susah, dan susah kalau ngelihat dia senang. Karena apa? Ada masalah begitu. Ya. Ketika kena musibah malah senang. Alhamdulillah, syukurin. Bukan alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah syukurin. Begitu. Jadi kenapa? Karena senang ngelihat dia susah. Dan sebaliknya sedih, susah ngelihat dia senang. Ya. Ini diantaranya. Ya. Sehingga apa? Sehingga diperintahkan Rasul mengatakan demikian pasti ada hikmahnya. Mudarat itu baru 3. Ya, belum lagi yang lain-lain. Ya, belum lagi yang lain. Terus Ustadz misalnya saya itu memang pernah punya masalah. Tapi saya sudah berusaha baikan. Saya sudah minta maaf. Tapi dia nggak terima, Ustadz. Dia malah diemin saya sampai sekarang. Terus gimana? Padahal saya udah berusaha minta maaf nih. Maka benar-benar nggak minta maafnya. Serius nggak? Jadi nggak sekedar minta maaf lewat WA. Maaf. Serius nggak? Apalagi nggak dibalas. Serius, harus serius. Minta maafnya itu serius nggak? Bagaimana contoh? Bukti serius datang ke rumah. Nggak cuma WA doang. Datang ke rumah, minta maaf. Ya. Atau misalnya, tapi nggak mau temuin saya. Telepon, jangan WA doang, telepon. Ya. Atau ya macam-macam ya. Tadi bisa lewat WA kalau memang nggak bisa ditemuin. Ya, lewat surat. Ya. Atau ada usaha-usaha maksimal di dalam kita tuh minta maaf. Nah, kalau sudah demikian, sudah ada usaha maksimal minta untuk dimaafkan, atau sudah minta maaf, pengen baik, tapi dia nggak mau memaafkan. Ya sudah, dia yang salah. Dia yang salah. Kita sudah berusaha untuk islah. Tetapi kalau orang itu seperti itu maka jenengan sudah terbebas. Ya, sudah terbebas. Ini dalam masalah yang berkaitan masalah pribadi. Adapun dalam masalah urusan agama, ini lebih dari 3 hari. Kita lanjut insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.